Singgah, singgah, solo singgah. Peristiwa ini terjadi saat Niko memutuskan untuk ikut bersama kakaknya ke kampung halaman. Ini adalah kali pertama bagi Niko ikut ke kampung halaman kakak iparnya. Niko terkenal sedikit keras kepala. Sangat sulit bagi siapapun untuk membujuknya. Begitupun oleh Mas Yuda. Tapi siang itu, Mas Yuda berhasil membujuk Niko untuk ikut bersamanya. Meski awalnya terus mendapat penolakan. Nik, lu yakin gak mau ikut gue? Enggak, mau di sini aja gue. Nik, mau ngapain lu di sini? Emang lu mau jalan kemana sih? Ya belum ada rencana sih. Tapi paling teman-teman gue ngajakin gue main ntar. Lu tuh ya Nik, kalau jalan-jalan sama temen aja getol banget. Sekali-sekali lah ikut gue ke kampungnya Mbak Eli. Lu belum pernah kan ikut ke sana? Emangnya ada apaan di sana? Paling kayak cuman kampung-kampung biasa gitu kan. Wah, parah lu. Lu namanya ngeremehin tuh. Kampungnya Mbak Eli itu keren banget. Jauh dari suasana bising. Di sana tuh cocok banget nih buat kita-kita yang mau refreshing terus tenangin diri. Bentar. Nih, kalau lu gak percaya. Bagus kan tempatnya? Boleh juga sini dari foto. By the way, emang tuh rumah siapa ya? Iya, itu rumahnya ibunya Mbak Eli. Kenapa sih emangnya? Seriusan? Iyalah, masa gue bercanda? Gila. Serem banget, Mas. Lo kalau ke sana tidur di rumah itu gitu? Iya, lagian serem apanya sih, Nik? Biasa aja. Udahlah, ayo ikut. Jangan-jangan lu takut ya? Wah, nantangin. Siapa bilang gue takut? Gak ada sejarahnya ya. Niko takut. Yang ada setan kali takut sama gue. Halah, gaya lu, Nik. Terus gimana nih? Lu berani nggak ikut sama gue? Ayo, ikut gue. Nah, gitu dong. Yaudah, lu siap-siapin barang bawaan lu. Nanti sore kita berangkat. Merasa tertantang dengan perkataan Mas Yuda, Niko akhirnya memutuskan untuk ikut menuju kampung halaman Mbak Eli. Sore harinya, Niko, Mas Yuda, dan Mbak Eli berangkat menuju kampung halaman yang ada di Jawa Timur. Loh, Niko kamu jadi ikut? Merasa tertantang dia, Mbak. Biasa aja. Ya udah, apapun alasannya, yang penting kamu ikut. Belum pernah kan ke rumah Mbak yang di Jawa Timur? Iya, Mbak. Belum. Dijamin, kamu pasti suka di sana. Yang di sana juga pasti suka sama kamu. Hah? Yang di sana suka sama aku? Maksudnya itu di sana kan ada anak-anak gadis. Pasti suka lah mereka ada orang seganteng Niko datang ke kampungnya. Ganteng. Iya, terbang deh Niko, Mbak. Apaan sih lu? Yaudah yuk berangkat. Dih, tumben mau buru-buru. Udah gak sabar ya? Udah, ayo berangkat sekarang. Perjalanan menuju kampung halaman berlalu dengan sangat lancar. Tidak ada kendala sedikit pun. Mereka tiba di rumah Mbak Eli sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Assalamualaikum. Ini rumahnya, Mas. Iya. Sama kan kayak yang di foto? Iya sih. Tapi emang sepi gini ya di sekitaran sini. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya, emang kenapa kalau sepi? Lu takut ya? Ya namanya juga di desa. Assalamualaikum, Mbah. Orang tua Mbak Eli sebenarnya sudah tidak ada.
Rumah itu kini ditempati oleh neneknya yang berusia 76 tahun. Ia tinggal bersama seorang wanita berusia 32 tahun yang bertugas sebagai perawat pribadi sang nenek. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbah? Sehat? Alhamdulillah, Dok. Kamu datang sama siapa? Biasa, Mbah. Ini suamiku. Kali ini adiknya ikut, namanya Niko. Niko, Mbah. Ganteng ya? Bah, belum ada yang punya tuh. Apaan sih lu? Niko, ini Mbah Sumi. Mbah Sumi ini nenek aku. Dia sekarang tinggal sendiri, dirawat sama Mbak Fitri. Ya wes, kalian istirahat dulu, bersih-bersih dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam rumah. Sementara Mas Yuda kembali ke mobil untuk menurunkan barang-barang bawaan. Niko yang baru pertama kali datang ke rumah itu terlihat takjub melihat barang-barang yang ada di rumah itu. Gila ya nih rumah. Isinya barang-barang antik semua gini. Ini pasti punya nilai sejarah yang keren. Kalau dijual, pasti banyak yang nyari sih ini. Keramik-keramiknya juga mantep. Lukisan apa ya itu? Hewan. Lebih mirip ke perempuan sih. Niko mencoba mendekat ke arah lukisan yang ada di salah satu dinding rumah. Lukisan itu begitu menarik perhatian Niko hingga ia terus memandanginya. Lukisan yang secara sekilas mirip dengan sosok perempuan yang di sampingnya terlihat kaki sebuah meja atau ranjang. Niko dibuat melamun dengan lukisan itu. Hingga akhirnya suara Mbak Eli memecah lamunannya. Niko! Niko! Mbak Eli. Bengong aja. Maaf, Mbak. Kamu tidur di kamar yang itu ya? Mbak sama Mas Yuda di kamar yang ini. Oh iya, Mbak. Kamar mandi di sini di sebelah mana ya? Kamar mandinya di situ kok, Nik. Oh, iya. Ya udah. Aku numpang ke kamar dulu ya, Mbak. Rapi-rapi barang. Habis itu mau mandi. Iya, istirahat dulu sana. Niko berjalan ke arah kamar. Sebuah kusen pintu berwarna coklat gelap dengan ukiran cantik menyambutnya. Niko cukup takjub dengan kondisi kamar yang begitu rapi dengan beberapa furniture klasik yang terbuat dari kayu. Salah satu yang mengejutkannya adalah sebuah ranjang besar yang menurutnya cukup kuno. Terdapat 4 tiang di setiap sudutnya dengan sebuah atap ranjang di atasnya. Wah, ini kamar keren. Bersih banget lagi. Nggak ada debunya sama sekali. Lemarinya juga bersih. Kayaknya nih kamar sering dibersihin deh. Tapi ini ranjang keren banget. Klasik gitu. Kayak lagi ada di kamar-kamar zaman dulu gue. Pakai ada kelambu segala. Udah kayak anak gadis gue tidur di sini. Kira-kira ini bekas kamar siapa ya? Baru kali ini nih gue nemu kamar model beginian. Tapi kalau dilihat-lihat sih, ini kayaknya bekas kamar anak cewek. Nggak mungkin lah anak laki-laki kayak gue gitu pakai meja rias kayak gini. Mana motifnya ukiran kembang? Niko memutuskan untuk membaringkan tubuhnya sejenak di kasur, memandangi atap ranjang yang begitu elegan. Namun saat ia sedang asik termenung dalam lamunannya itu, tiba-tiba terdengar suara pintu lemari tertutup dengan kencang. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Niko langsung terbangun dari tidurnya. Melihat sekeliling kamar, dilihatnya lemari itu bergetar
seperti ada yang menyentuhnya. Kayaknya tadi gue belum nutup pintu lemarinya deh. Apa udah ya? Lupa. Bodo amat ah. Niko kembali melempar tubuhnya ke kasur dan kembali berbaring. Karena lelah setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Niko tidak menyadari bahwa dirinya tertidur sangat pulas, tanpa membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Ia pun juga lupa menyalakan lampu di kamar itu. Hingga menjelang maghrib, Niko masih juga belum terbangun. Niko pun tidak sadar saat ia tertidur dengan kondisi kamar yang gelap. Ada sesuatu yang menarik-narik kakinya berulang kali. Niko mulai tersadar setelah ia mendengar ada suara seperti orang yang sedang mengunyah. Tetapi suara itu terdengar cukup keras. Mustahil jika orang mengunyah makanan sekeras itu. Niko mencari handphonenya dan menyalakan senter, kemudian beranjak dari kasur, mencoba menyalakan lampu kamar. Yah, mati. Ini sih nggak ada lampunya. Aneh banget. Di ruang tengah tadi juga nggak ada lampunya. Kan sayang, lukisan yang tadi jadi nggak kelihatan. Untung ada lampu tempel nih. Atau mungkin emang pakai lampu ginian ya? Lumayan ada penerangan. Suara apaan tuh? Kayak suara yang tadi gue denger. Duh, makin kenceng lagi suaranya. Kok kebuka sendiri ya? Oh, tadi suara pintu kali belum rapet. Sialan. Kagetin gue aja deh. Niko kemudian menutup pintu lemari dengan sangat rapat. Ia kemudian kembali ke tempat tidurnya, membuka tas dan mengambil beberapa barang-barangnya. Namun tidak lama suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini, Niko merasa suaranya berada dari kolong ranjang. Suara pertama masih tidak dihiraukan. Namun saat suara itu kembali terdengar dengan volume yang semakin kencang, Niko memutuskan untuk mengecek ke bawah kolong ranjang. Suara itu masih terdengar jelas. Suasana pun semakin mencekam saat Niko perlahan mendekati ujung tempat tidur itu. Jantungnya berdegup cukup cepat. Dengan posisi tiarap, Niko memberanikan diri melihat ke arah kolong ranjang. Tidak ada apapun saat Niko mengarahkan pandangnya ke sebelah kanan tempat tidurnya. Namun, saat Niko mengubah pandangannya ke sebelah kiri, ia melihat dengan jelas seorang perempuan berjongkok di kolong ranjang. Niko mulai panas dingin. Tangannya bergetar melihat sosok perempuan itu. Tidak ada kata yang terucap dari mulut Niko. Hingga beberapa saat, perempuan itu memperlihatkan wajahnya. Mukanya sangat pucat, mulutnya dipenuhi darah sambil mengunyah sesuatu. Melihat itu semua, Niko langsung berteriak sekencang mungkin lalu berlari menuju pintu kamar. Entah karena apa, saat Niko loncat dari ranjang dan berlari, ia seperti merasa ada yang menarik kakinya dari belakang. Niko tersungkur ke lantai hingga pingsan. Mendengar teriakan Niko yang kencang itu, Mas Yuda dan Mbak Eli langsung menuju ke kamar. Mas, itu suara Niko. Iya kayaknya. Coba cek dulu, Mas. Ayo. Lah, dia ngapain tidur di sini? Mas, dia pingsan, Mas.